Harga emas anjlok hampir 30% dari puncaknya cuma dalam beberapa bulan. Anehnya, bank-bank sentral dunia rata-rata lagi net buy emas. Dan pas mereka borong, jumlahnya itu nggak main-main. Polandia, Kazakhstan, Brazil, China, rame-rame nambah cadangan emas. Coba kita pikir sebentar, kalau emas beneran udah jelek, kenapa negara-negara paling kaya di dunia malah nambah, bukannya kabur? Dan dari semua negara itu, ada satu yang paling menarik, China. Bukan karena dia beli paling banyak, tapi karena cuma dia yang kelihatan mau ngelawan cara harga emas dunia ditentuin. Hari ini kita akan bedah satu paradoks yang bikin orang garuk-garuk kepala. Kenapa harga emas turun justru pas negara-negara paling gede lagi rebutan ngumpulin emas? Dan kenapa mulai ada yang nyebut ini permainan sindikat mafia emas kertas? Buat kalian yang di Indonesia, emas itu aset paling merakyat di sini. Dari emak-emak yang nyicil di tabungan emas sampai yang nyimpen antam batangan di brankas. Kalau ada yang aneh di pasar emas global, cepat atau lambat itu nyampe ke harga antam yang kalian pegang. Jadi kita nggak lagi ngomongin teori jauh di Wall Street. Kita ngomongin logam yang mungkin ada di lemari kalian sekarang. Kita mulai dari angkanya. Emas nyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah di sekitar $5.595 per ons. Itu akhir Januari 2026. Terus dari puncak itu, dia turun terus sampai di kisaran $4.000 per ons per Juli 2026. Itu koreksi sekitar 28%. Buat aset yang katanya safe haven, tempat orang lari pas lagi takut, turun 28% itu gede banget. Sekarang bagian yang menarik. Pas harga lagi jeblok kayak gitu, siapa yang beli? Ternyata bukan cuma satu negara. Sepanjang 2025, bank-bank sentral dunia nambah sekitar 863 ton emas. Dan juaranya Polandia, nambah 102 ton dalam 1 tahun. Terus ada Kazakhstan sama Brazil. India malah narik pulang 274 ton emasnya dari brankas di London. Jadi ini bukan aksi satu negara, ini gerakan rame-rame. Emang nggak semua negara nambah, ada juga yang malah jual, kayak Turki, buat nahan nilai mata uangnya pas harga minyak lagi naik di 2026. Dan Rusia juga net sell, karena mereka lagi babak belur perang sama Ukraina. Tapi tren beberapa tahun terakhir itu jelas. Bank sentral dunia ngumpulin emas paling kencang dalam sejarah. China sendiri secara resmi nambahnya malah relatif kecil, sekitar 27 ton di 2025. Tapi bank sentralnya, PBOC atau People's Bank of China, udah beli emas 20 bulan berturut-turut. Streak terpanjang sejak 2015. Total cadangan resminya sekarang sekitar 2.346 ton. Dan banyak analis ragu sama angka resmi ini. Soalnya China terkenal ngelaporin lebih sedikit dari yang sebenarnya dia beli. China juga ngimpor emas fisik sekitar 692 ton cuma dalam 5 bulan pertama 2026. Itu naik sekitar 76% dibanding tahun sebelumnya. Jadi bukan cuma bank sentralnya, impor emas ke daratan China lagi kenceng-kencengnya. Dan yang paling simbolik, reksadana emas terbesar di China itu namanya Huan Yifu Gold ETF. ETF itu Exchange Traded Fund, reksadana yang diperdagangkan di bursa kayak saham. Reksadana emas ini sekarang ukurannya udah ngelewatin ETF saham CSI 300. Isinya 300 saham terbesar China, semacam S&P 500-nya mereka. Jadi di China, rakyatnya sekarang malah lebih milih naruh duit di emas daripada di saham. Disinilah letak paradoksnya. Kalau kalian cuma lihat harga di layar, kalian bakal mikir emas lagi jelek. Orang lagi pada jualan. Tapi sebenarnya kebalikannya. Yang jualan itu para spekulan di pasar kertas. Yang beli dan beli mati-matian, itu justru pihak yang paling ngerti duit, yaitu bank sentral negara. Dan mereka bukan beli emas kertas, melainkan physical gold. Kok bisa dua hal ini kejadian barengan? Harga turun, tapi pembeli paling gede malahan nambah. Jawabannya ada di satu hal yang jarang orang ngerti. Ada dua pasar emas yang beda, dan harga yang kalian lihat di berita itu ditentuin di pasar yang salah. Ada emas kertas, ada emas fisik. Emas kertas itu kontrak, janji di atas kertas. Kalian pegang secarik dokumen yang bilang kalian punya hak atas sekian ons emas. Tapi emasnya sendiri belum tentu ada. Dan sering nggak akan pernah kalian pegang. Ini diperdagangkan di dua tempat utama, yaitu COMEX, Bursa Komoditas di New York, dan LBMA, Pasar Emas London. Masalahnya,
jumlah emas kertas yang beredar itu jauh lebih banyak daripada emas fisik yang beneran siap dikirim di gudang. Rasionya itu berubah-ubah. Tapi di masa-masa panik, jumlah klaim kertas pernah nembus puluhan, bahkan ratusan, buat setiap 1 ons emas fisik. Bayangin, kartu Pokemon ini hanya ada 1 di dunia. Saya pegang fisiknya. Kemudian saya terbitin kontrak, bilang bahwa kontrak ini senilai 1 Pokemon saya. Dan kamu bisa perdagangkan dengan mudah. Kartu fisik kan ribet ya. Kalian mesti COD, terus mesti cek fisik, cek keaslian. Supaya memudahkan perdagangan, kalian jual beli kontrak itu aja. Kartu fisiknya disimpan di brankas saya. Situasi ini memungkinkan saya untuk menerbitkan kertas kontrak lebih dari 1. Padahal saya hanya punya 1 kartu Pokemon ini. Mungkin saya bisa terbitkan 10 kontrak untuk 1 real kartu Pokemon. Selama nggak semua orang datang barengan minta kartunya, kelihatannya aman-aman aja. Harga emas yang muncul di berita itu ditentuin di pasar kertas ini, bukan di pasar fisik. Jadi kalau ada yang mau neken harga, mereka nggak perlu punya emas beneran. Mereka cukup jual banyak kontrak kertas. Harga di layar turun. Walaupun di dunia nyata, emas fisiknya lagi diborong abis-abisan sama mayoritas bank sentral dunia. Jadi sekarang kalian ngerti kenapa 2 hal tadi ini bisa kejadian barengan. Harga kertas turun, permintaan fisik naik. 2 pasar, 2 cerita. Terus ada kejadian yang baru aja terjadi. Dan ini nyambung langsung ke yang tadi kita ngomong. Akhir Juni 2026, beberapa bank terbesar China, termasuk ICBC, yang itu bank terbesar di dunia kalau diukur dari asetnya, ngumumin mereka bakal nyetop layanan emas kertas berleverage buat nasabah retail. Setelah tanggal 24 Juli, nasabah biasa udah nggak bisa lagi main emas kertas pakai leverage lewat bank-bank ini. Leverage itu artinya main pakai jaminan yang lebih kecil dari nilai posisinya. Produk emas kertas ini terhubung ke Shanghai Gold Exchange, bursa emas Shanghai. Alasan mereka stop gara-gara harga lagi liar banget. Bahkan ada bank China lain yang naikin syarat jaminan sampai setinggi 140%. Artinya, buat yang main emas kertas, kalian harus naruh jaminan lebih gede dari nilai posisi kalian sendiri. Aturan mainnya jadi nggak masuk akal buat para paper trader. Tapi coba perhatiin apa yang nggak di-stop. Beli emas fisik, aman, jalan terus. Tabungan emas yang non-leverage, jalan terus. Jadi arahnya jelas. Dorong orang keluar dari emas kertas, arahin ke logam beneran. Dan ini kenapa dari semua negara yang borong emas, kita fokus ke China. Polandia sama Kazakhstan ngumpulin emas buat nambah cadangan mereka. Tapi China nggak berhenti di situ. Dia lagi bangun cara sendiri buat nentuin harga emas. Selama ini, harga emas dunia ditentuin di London sama New York, di pasar kertas. China lagi dorong pasarnya sendiri, Shanghai Gold Exchange, yang basisnya emas fisik dan diselesaikan pakai yuan, bukan dolar. Menurut analisis Asia Times, pusat gravitasi emas fisik dunia lagi geser dari barat ke timur, dari London ke Shanghai. Artinya, pelan-pelan China ngarah jadi tempat di mana harga emas dunia beneran ditentuin. Bukan cuma ngikut harga bikinan orang lain. Kalau itu kejadian, permainan nekan harga lewat emas kertas bakal jauh lebih susah dimainin. Di sini biasanya orang mulai curiga. Apa harga emas kertas ini bisa dimanipulasi? Saya nggak nuduh siapa-siapa ya. Tapi saya kasih tahu kalian satu fakta yang udah terbukti di pengadilan. Dan kalian nilai sendiri. Tahun 2020, JP Morgan, salah satu bank terbesar di Amerika, setuju bayar sekitar 920 juta dolar buat nyelesain kasus sama regulator Amerika. Kasusnya itu spoofing. Cara mainnya gini, misalnya ada yang pengen harga emas turun. Dia pasang order jual gede banget di layar. Seolah-olah ada yang mau lepas emas segunung. Trader lain lihat tembok jual sebesar itu, langsung panik. Mikir harga bakal jatuh. Terus ikut jual duluan biar nggak kena. Harganya beneran turun. Nah, pas harga udah turun dan order palsu tadi hampir kena eksekusi, dia batalin. Emasnya nggak pernah beneran dijual. Dia cuma nakut-nakutin pasar pakai order bohongan buat nyetir harga. Itu spoofing. Menurut Departemen Kehakiman Amerika atau DOJ dan CFTC, regulator derivatif Amerika, trader-trader JP Morgan naruh ratusan ribu order palsu di pasar logam mulia dan surat utang dari sekitar 2008 sampai 2016. Sebagian dari dendanya, lebih dari 311 juta dolar, dipakai buat ganti rugi ke pihak yang dirugikan di pasar. Itu denda spoofing terbesar dalam sejarah waktu itu. Jadi kalau ada yang nanya, emang harga logam mulia bisa digoyang sama order palsu?
Jawabannya, udah pernah kejadian, udah dibuktiin, udah didenda hampir 1 miliar dolar. Ini ada di siaran pers resmi DOJ atau Department of Justice di Amerika. Apa pola yang sama yang lagi terjadi di penurunan harga emas 2026 ini? Itu saya belum bisa buktiin. Yang saya bisa bilang, polanya patut kita pertanyakan. Kita punya harga yang ditentuin di pasar kertas yang leverage-nya ekstrim. Kita punya sejarah manipulasi yang udah terbukti di pasar itu. Dan kita punya harga yang turun justru pas permintaan fisik lagi rekor. Kalian boleh tarik kesimpulan sendiri. Menurut kalian, what is really happening? Tulis teori kalian di komentar. Tapi biar kita jujur, nggak semua penurunan harga emas ini harus dijelasin pakai teori mafia. Ada penjelasan yang jauh lebih membosankan dan mungkin lebih benar. Pertama, ekspektasi suku bunga. Emas itu nggak ngasih bunga. Jadi kalau pasar mikir Bank Sentral Amerika bakal nahan suku bunga tinggi lebih lama, orang lebih milih naro duit di aset yang ngasih bunga daripada emas. Itu wajar. Dan itu neken harga emas tanpa perlu ada konspirasi. Kedua, dolar yang lagi kuat. Emas dihargain pakai dolar. Kalau dolar naik, emas otomatis jadi lebih mahal buat orang di luar Amerika. Permintaan turun, harga turun. Lagi-lagi, nggak perlu mafia buat jelasin ini. Ketiga, koreksi biasa. Emas udah naik gila-gilaan sebelum ini. Dari sekitar 2.000 dolar di awal 2024 sampai sekitar 5.595 dolar. Naik segila itu, wajar kalau ada yang ambil untung dan harganya turun. Ini namanya koreksi sehat, bukan sabotase. Jadi kita jangan buru-buru nyimpulin semua ini permainan gelap. Kadang harga turun ya karena alasan biasa. Kebenaran yang paling mungkin itu campuran. Sebagian koreksi normal, sebagian dolar dan suku bunga, dan mungkin sebagian lagi tekanan di pasar kertas. Yang bikin menarik bukan salah satunya, tapi ketiganya kejadian barengan. Ada latar belakang makro yang penting dibalik kenapa negara-negara pada rebutan emas fisik. Selama puluhan tahun, dolar Amerika itu mata uang paling dipercaya di dunia. Tapi kepercayaan itu pelan-pelan mulai luntur. Kenapa? Karena nilai dolar itu ujung-ujungnya cuma bergantung ke keputusan satu pihak, yaitu pemerintah sama Bank Sentral Amerika. Dan mereka bisa cetak dolar sebanyak yang mereka mau. Ini bukan teori, lihat aja sejarahnya. Tahun 1933, pemerintah Amerika nge-revalue emas dari sekitar 20 dolar jadi 35 dolar per ons. Dan warganya sempat dilarang nyimpen emas batangan. Nilai dolar dipangkas sekitar 41% dalam waktu singkat. Tahun 1971, Presiden Nixon mutusin dolar gak bisa lagi ditukar sama emas. Sejak itu, dolar berubah jadi uang kertas murni yang gak dijamin logam apa-apa. Dan yang paling baru, pas pandemi 2020, The Fed nyetak duit besar-besaran. Neracanya meledak dari sekitar 4 triliun dolar ke sekitar 9 triliun dolar cuma dalam 2 tahun. Banyak yang bilang sekitar 40% dari semua dolar yang beredar itu dicetak cuma dalam waktu sekitar 1 tahun. Tiap kali ini kejadian, yang megang dolar rugi diam-diam. Yang megang emas malah terlindungi. Negara-negara gede ngelihat pola ini. Dulu China itu pemegang surat utang Amerika paling gede, sekitar 1,3 triliun dolar di tahun 2013. Sekarang tinggal sekitar 700 miliar dolar, terendah dalam 18 tahun. Tapi perhatiin caranya, China nggak jual semuanya sekaligus. Kenapa? Karena kalau dia dumping semuanya sekaligus, harga surat utang Amerika bakal ambruk. Dan China sendiri yang akan rugi. Soalnya sisa simpanannya itu akan ikut anjlok. Jadi dia lepas pelan-pelan, diam-diam, sambil muterin duitnya ke emas. Dan disinilah kenapa bank sentral di seluruh dunia mulai gelisah. Mata uang paling dipercaya di dunia ternyata nasibnya ada di tangan satu pemerintah. Bisa dicetak sesukanya, bisa didevaluasi, bahkan bisa dibekuin kalau negara kalian lagi berseteru sama Amerika. Emas itu beda. Emas yang nggak bisa dicetak, nggak bisa dibekuin dari jauh. Makanya mereka rame-rame lari ke emas. Aset netral yang nggak dikenalin sama satu negara. Menteri Keuangan Amerika, Scott Bessent, nulis opini di Wall Street Journal bulan Juni 2026 soal ekonomi ala Hamilton. Intinya, dia ngutip Alexander Hamilton, salah satu pendiri sistem keuangan Amerika, yang bilang setiap negara harusnya bisa punya sendiri semua kebutuhan pokoknya. Bahasa sekarangnya, kurangin ketergantungan, perkuat ketahanan dalam negeri. Istilah dia, de-risk, not decouple. Kurangi resiko, tapi jangan putus total. Nyambungnya ke emas itu begini, kalau negara paling kuat di dunia aja mulai ngomongin ketahanan dan ngurangin ketergantungan, negara lain baca sinyal itu. Dan aset paling tua buat jaga-jaga pas sistem lagi goyang, itu emas.
Terus ada satu hal yang lucu, tapi serius soal emas Amerika sendiri. Amerika punya sekitar 261 juta ons emas, sebagian besar di Fort Knox. Tapi di pembukuan resmi negara, emas itu masih dicatat seharga $42 per ons. $42. Itu harga yang ditetapin tahun 1973 dan nggak pernah diubah. Padahal harga pasar sekarang di kisaran $4.000. Jadi di atas kertas, negara terkaya di dunia nyatet emasnya seolah-olah harganya cuma 1% dari nilai aslinya. Dan ini yang bikin makin banyak orang yang curiga. Amerika ngaku punya cadangan emas segudang, 261 juta ons tadi. Tapi audit independen yang beneran menyeluruh ke Fort Knox terakhir kali itu tahun 1950-an. Sejak itu, gak ada pihak luar yang benar-benar bisa mastiin emasnya masih utuh di sana. Kita cuma bisa percaya sama omongan mereka. Itu juga kenapa manipulasi harga emas susah dilacak kapan berhentinya. Pas negara sama bank sentral beli atau jual emas, angka aslinya sering nggak dipublikasi secara terbuka. Jadi nggak ada yang tahu persis seberapa gede permainan di pasar kertas ini, atau kapan bakal selesai. Tapi ada satu hal yang bisa ngubah semuanya. Kalau China beneran ngakhirin dominasi emas kertas dan maksa harga ditentuin dari emas fisik, cara harga emas kebentuk bakal jauh lebih jujur. Dan pas itu kejadian, angka yang tadinya kedengeran gila mulai masuk akal. Kita akan bawa ke ide yang paling ekstrim. Ada satu analis makro namanya Luke Gromen dari firma riset FFTT. Dia punya tesis yang provokatif. Kalau emas dipakai lagi buat nyelesain ketimpangan dagang antara negara, harga emas yang wajar itu jauh di atas harga sekarang. Salah satu angka yang paling sering dilempar dalam diskusi ini adalah $38.000 per ons. Kedengarannya gila, hampir 10 kali lipat dari harga sekarang. Tapi coba lihat dari mana angka itu datang. China tiap tahun surplus dagang sekitar $1,2 triliun. Artinya dunia bayar ke China jauh lebih banyak daripada China bayar ke dunia. Terus China impor emas sekitar 940 ton setahun. Itu kira-kira 30 juta ons. Nah, kalau surplus $1,2 triliun itu dibagi 30 juta ons emas, ketemunya sekitar $38.000 per ons. Jadi $38.000 itu kira-kira harga emas seandainya China mau nyelesain surplus dagangnya setahun cuma pakai emas yang dia impor setahun. Tapi catat, 38.000 itu bukan target harga. Gromen sendiri nyebutnya sebagai provokasi, bukan ramalan. Dan dia ngakuin modelnya punya banyak lubang. Ramalan dia sendiri yang lebih realistis ada di kisaran $15.000 sampai $25.000 per ons dalam 5 sampai 10 tahun. Itu pun tetap cuma model, bukan kepastian. Saya tetap bahas walaupun angkanya nggak pasti, karena logikanya menarik. Jadi ini ide yang masih diperdebatkan. Ini bukan ramalan saya, ini cuma satu skenario dari satu analis. Tapi skenario ini yang bikin sebagian orang mikir, mungkin ada alasan kenapa negara-negara diam-diam ngumpulin logam, bukan kertas. Apa artinya semua ini buat kalian yang megang emas di Indonesia? Pertama, soal harga. Di dolar, emas turun sekitar 28% dari puncak. Emas antam juga turun, tapi nggak sedalam itu. Cuma sekitar 18% dari puncaknya di akhir Januari 2026. Sekarang harganya di kisaran 2,6 jutaan per gram. Turunnya lebih kecil karena rupiah juga lagi lemah terhadap dolar. Jadi buat kita di Indonesia, penurunan emas global sebagian teredam sama pelemahan rupiah. Emas diam-diam jadi pelindung nilai pas rupiah lagi loyo. Itu memang sifat aslinya emas. Kedua, spread buyback. Kalau kalian beli antam di kisaran 2,6 juta per gram, harga buybacknya alias harga antam beli balik dari kalian, itu di kisaran 2,35 juta per gram. Selisihnya sekitar 10%. Diukur dari harga jual. Artinya, begitu kalian beli, kalian langsung minus segitu di atas kertas. Emas fisik harus naik dulu sekitar 10%, cuma buat kalian balik modal. Jadi emas itu instrumen jangka panjang, bukan buat trading bolak-balik. Ketiga, pelajaran dari paradoks ini, ada bedanya emas kertas sama emas fisik. Yang kalian pegang dalam bentuk emas batangan, atau tabungan emas yang bisa ditarik fisiknya, itu logam beneran. Yang cuma janji di aplikasi tanpa bisa ditarik fisiknya. Itu lebih dekat ke emas kertas. Pelajaran dari China dan Bank Sentral Dunia. Pas lagi banyak ketidakpastian, mereka milih logam yang bisa dipegang, bukan janji di layar. Kalian gak harus setuju, tapi minimal sekarang kalian ngerti bedanya. Jadi kita tarik benang merahnya. Ada 3 pelajaran. Pertama, harga bukan permintaan.
Harga emas yang turun di layar itu cerita dari pasar kertas. Permintaan emas fisik yang lagi rekor itu cerita dari dunia nyata. Kita harus tahu perbedaannya. Kedua, manipulasi itu pertanyaan, bukan vonis. Kita punya bukti sejarah kalau pasar logam pernah dimanipulasi dan didenda. Tapi buat penurunan yang sekarang, jawaban paling jujur itu gabungan banyak faktor biasa. Dan tekanan pasar kertas cuma salah satunya. Ketiga, yang penting bukan harga emas hari ini, tapi siapa yang percaya kertas dan siapa yang mau logam di tangan. Negara-negara paling gede lagi milih logam. Itu sinyal yang lebih penting daripada angka harian di layar. Para mafia manipulator emas gak bisa selamanya mainin harga. Apalagi kita udah tahu modusnya. Pelan-pelan dikunci sama China. Tinggal tunggu waktu sampai ada price discovery yang baru. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual. Ini bedah data publik. Keputusan investasi tanggung jawab kalian sendiri. Saya Mak Hatono, sampai jumpa di video berikutnya. Bangun pagi buka car warna merah kayak darah. Katanya hold jangka panjang tapi panik paling parah. Katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.